Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang akan melakukan proses sanggah di Perlinsos Kemensos, berikut ini adalah cara lengkap melakukan pengajuan sanggah. Pada contoh kasus kali ini, ya terlihat bahwa bantuan BPNT di sini berstatus berpotensi layak. Oke, saya klik lihat detail. Nah, di sini terlihat ya, tertulis bahwa Anda berpotensi layak sebagai penerima bantuan dan berkemungkinan akan dikunjungi sebagai bagian dari proses verifikasi. Selanjutnya kita sekarang ini coba cek bagian PKH. Klik aja di lihat detail. Di kategori ini tertulis tidak layak teman-teman. Alasannya karena keluarga dinilai tidak memiliki komponen PKH. Seperti ibu hamil, anak usia dini ataupun balita dan komponen lainnya. Di contoh kasus ini saya merasa data tersebut kemungkinan besar ini masih bisa diajukan sanggah. Karena pada kondisi yang sebenarnya keluarga ini memiliki anak usia dini atau balita, bahkan masih memiliki anak yang bersekolah. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga saat ini sedang mengalami penurunan pendapatan. Sebelumnya itu kan memiliki pekerjaan yang cukup baik. Namun sekarang ya hanya bekerja serabutan lah kita bilang ya. Oke, nah jadi intinya apabila teman-teman merasa masih layak menerima bantuan atau merasa alasan yang tertera tidak sesuai dengan kondisi real teman-teman saat ini, silakan ajukan sanggahan. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke proses pengajuan sanggahannya. Sebelumnya perlu diketahui, proses pengisian formulir ini memang cukup memakan waktu. Jadi sebaiknya dikerjakan saat waktu santai agar prosesnya itu nggak terpotong di tengah jalan. Dan jangan lupa ya teman-teman, sebelum memulai mendaftar, silakan foto dulu tampak depan rumah, kemudian ruang tamu dan juga dapur. Ambil aja bagian yang berantakan ya, atau bagian yang tidak terlalu bagus. Di sini ya saya anggap teman-teman udah berhasil masuk ke aplikasi Perlinsos. Kalau belum tahu alamat websitenya, silakan ketik aja di Google Perlinsos Kemensos Login. Oke, di sini setelah berhasil masuk ya ke Perlinsos, maka pada bagian-bagian yang ingin diajukan, contohnya PKH, itu klik lihat detail, kemudian pilih ajukan sanggahan. Nah, selanjutnya kita mulai isi formulir. Ya, ditunggu aja beberapa saat hingga proses loadingnya selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah pertama ya. Ini baru mulai. Di sini isi identitas keluarga. Apabila masih ada data yang belum terisi, silakan lengkapi terlebih dahulu. Seperti nomor NIK, nomor KK, anggota keluarga, provinsi, kabupaten, kecamatan, kode pos, dan alamat tinggal tempat saat ini. Oke, next untuk bagian alamat tempat tinggal yang diisi adalah tempat alamat kita tinggal saat ini ya, bukan alamat yang tertera di KK ataupun KTP. Jadi nih, kalau teman-teman ya saat ini tinggal di alamat yang berbeda dengan KK ataupun KTP, jadi diisi aja sesuai dengan domisili yang sekarang. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi nama jalan, kemudian nomor rumah. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, apakah alamat saat ini sesuai dengan KK? Nah, begitu isinya ya. Pilih iya kalau alamat yang diisi sama dengan alamat yang ada di KK. Pilih tidak apabila alamat tempat tinggal saat ini berada dengan alamat yang tercantum di KK. Oke, selanjutnya masuk ke proses geotagging lokasi. Di sini klik ambil lokasi. Apabila muncul permintaan izin akses lokasi, silakan pilih izinkan. Nah, setelah itu akan muncul pertanyaan, apakah Anda berada di dalam rumah saat mengambil geotagging? Apabila saat ngisi formulir ini teman-teman memang sedang berada di rumah ataupun di alamat tempat tinggal yang sebelumnya udah diisi, silakan pilih iya. Nah, di sini saya juga menyarankan ya agar proses pengisian formulir itu dilakukan langsung dari rumah yang saat ini ditempati.
Dengan begitu proses pengambilan titik lokasi ya itu akan lebih mudah dan sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Oke, nah di tahap pertama ini ya klik berikutnya. Kemudian kita akan diarahkan ke bagian kedua. Di sini mengenai keterangan perumahan. Jadi tahap ini sesuai isi dengan kondisi tempat tinggal yang saat ini ditempati. Pertanyaannya, apa jenis bangunan tempat tinggal Anda saat ini? Ya, pilih sesuai dengan kondisi rumah saat ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, apa status kepemilikan tempat tinggal? Oke. Nah, kemudian di sini ada berapa harga kontrak selama sebulan. Ini karena ada contoh kasusnya di sebelumnya, karena tempat tinggal kita pilih nyewa, maka bagian nilai bangunan diisi dengan nominal uang sewa dengan tempat tinggal selama 1 bulan. Kemudian di sini berapa luas bangunan diisi, lalu apa jenis lantai rumah. Kalau jenis pilihannya itu nggak ditemukan, silakan klik aja lainnya. Kemudian pilih jenis lantai yang sesuai, lalu klik pilih. Selanjutnya jenis dinding diisi, lalu atap rumah tempat tinggal. Lalu karena pada contoh ini fasilitas tersebut digunakan bersama keluarga, maka saya pilih ada. Ya, digunakan hanya untuk anggota keluarga. Selanjutnya di sini isi jenis kloset, kemudian keluhannya apa aja, tempat BAB-nya, kemudian ya itulah tahap apa yang suruhnya. Banyak ya. Oke, di sini kita lanjutkan tempat pembuangan air. Tempat pembuangan air. Selanjutnya kita masuk ke sumber air minum utama di rumah. Silakan pilih sesuai dengan kondisi. Apakah menggunakan air ulang, sumur bor atau sumur lainnya. Lalu di sini bisa diisi apa sumber penerangan di rumah. Atau pilih sesuai kondisi tempat tinggal. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian daya tarik meteran listrik. Jadi di daya tarik ini silakan diisi berapa daya di listrik teman-teman ya, di ID token ataupun di meteran. Lalu di sini ID PLN ataupun nomor rekening. Kemudian isi berapa pengeluaran listrik selama 1 bulan terakhir ini. Lalu di sini jika nggak ada penggunaan pulsa, ya di sini kita isi aja dengan angka 0. Oke, next pengeluaran internet keluarga selama 1 bulan. Kalau gunakan WiFi, isi sesuai biaya bulanan WiFi. Kalau gunakan paket data, isi jumlah pengeluaran paket data seluruh anggota keluarga yang menggunakan data selama sebulan. Dan jika tidak ada yang menggunakan internet, cukup isi aja angka 0 pada nominal. Kemudian selanjutnya, isi pendapatan anggota keluarga dari pekerjaan, baik berupa uang maupun jasa. Kalau udah diisi, klik aja lagi lanjut. Kalau ada pendapatan, masukkan nominalnya. Kalau nggak ada, ya nggak usah dipilih ya. Oke, di sini isi pendapatan anggota keluarga dari usaha baik offline maupun online. Kemudian isi total pendapatan anggota keluarga. Contohnya itu seperti dalam 1 KK itu ya ada yang rutin tiap bulan transfer atau penerimaan lainnya. Kalau nggak ada ya kosongkan aja. Kalau ada isi nominalnya. Kemudian kita lanjut ke tahap unggah foto rumah ya. Di sini silakan klik ikon kamera, lalu unggah foto. Fotonya itu tampak depan, ruang tamu dan kamar mandi. Oke, setelah fotonya berhasil diunggah, klik selanjutnya untuk ke tahap berikutnya. Nah, di tahap ini kita akan mengisi kepemilikan aset. Jadi diisi ya sesuai dengan aset yang dimiliki oleh keluarga saat ini. Pertama, berapa jumlah aset bergerak yang dimiliki keluarga saat ini? Nah, di pertanyaan pertama itu ya, di sini ada tabung gas 3 kg. Jika memiliki, pilih iya. Kemudian isi berapa jumlah yang dimiliki. Lalu gas 5 kg ya. Ini kalau nggak punya pilih tidak ada. Kemudian lanjutkan lagi ke pengisian aset lainnya sesuai dengan yang dimiliki keluarga saat ini. Jadi di sini contohnya ya seperti ada kulkas,
emas, AC, komputer, sepeda motor, mobil ya, dan aset bergerak lainnya. Cara pengisiannya ini tetap sama ya, pilih ya kalau memiliki, lalu jumlahnya itu diisi. Kalau tidak memiliki, pilih tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian berapa jumlah aset tidak bergerak yang dimiliki keluarga saat ini. Pada bagian ini ya, contohnya di sini rumah atau bangunan selain yang sedang ditempati. Isi caranya seperti cara sebelumnya. Begitu juga pada bagian lahan lainnya ya. Jadi ini diisi sesuai dengan aset yang benar-benar dimiliki oleh keluarga. Nah, kalau semua datanya itu udah diisi, ya udah selesai diisi, silakan klik selanjutnya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap 4 ini, ya, kita akan mengisi keterangan sosial ekonomi anggota keluarga. Jadi, kita akan mengisi data masing-masing anggota keluarga yang terdapat di dalam KK. Ini dimulai dari pengisian data kepala keluarga. Pertama, isi nomor handphone. Masukkan nomor handphone yang aktif. Dimulai dari angka 0. Kalau nggak ada ya kosongkan aja. Ya. Kemudian diisi domisilinya atau tempat tinggal saat ini. Jadi diisi semuanya ini sesuai dengan nama yang tercantum pada pertanyaan. Lalu pilih ya, ini sesuai KK atau KTP, sesuai KK aja, sesuai KTP aja, atau nggak sesuai dengan KTP atau KK. Kemudian isi jenis kelamin, tanggal lahir ya, status perkawinan. Lalu apa status hubungan? Nama yang tertera di dalam keluarga. Nah, ini pilih ya dengan data sebenarnya. Kemudian status sekolah diisi. Kemudian apa jenis ijazah yang dimiliki. Isi datanya ini sesuai nama yang tertera ya. Masing-masing kan berbeda itu. Diisi. Lalu status kedudukan nama tercantum dalam pekerjaan utamanya. Nah, di sini silakan pilih sesuai pekerjaan. Jika jenis pekerjaannya tidak ditemukan, silakan klik lainnya. Kemudian cari pekerjaan yang sesuai. Jika udah ditemukan, klik aja pilih. Berikutnya, apakah nama tercantum memiliki gangguan penglihatan? Jadi ini dijawab sesuai dengan kondisi kesehatan yang sebenarnya dari nama yang tercantum. Oke, setelah data kepala keluarga selesai kita isi semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengisian data anggota keluarga lainnya. Nah, di bagian ini akan terlihat daftar anggota keluarga. Kita mulai dari urutan pertama yang muncul. Ya, di sini teman-teman bisa klik konfirmasi keberadaan. Ya, nanti akan muncul pertanyaan. Di mana keberadaan nama yang tercantum sekarang ini? Jadi ini dijawab ya dengan kondisi yang ada. Lalu nomor handphone isi, kalau ada, kalau nggak ada ya dikosongkan aja. Kemudian lanjut, di mana alamat nama tercantum. Ini diisi sesuai dengan kondisi domisili atau tempat tinggal saat ini. Lalu isi kembali jenis kelamin, tanggal lahir namanya tercantum, status perkawinan ya. Kemudian apa status hubungan nama tercantum dengan kepala keluarga. Contoh ya, karena ini data anak, maka pilih anak. Kemudian apa status sekolah nama tercantum. Diisi kembali, lalu apa ijazah yang dimiliki. Jadi contohnya di sini, kalau nama yang tercantum ini kan masih kelas 2 SMP saat ini, maka ijazah tertinggi yang dimilikinya saat ini adalah SD. Kemudian apa pekerjaan nama tercantum? Ya, diisi. Kemudian apakah nama tercantum memiliki gangguan penglihatan? Apakah nama tercantum memiliki gangguan pendengaran? Nah, ini diisi ya sesuai kondisi yang sebenar-benarnya. Lalu apakah nama tercantum ada gangguan berjalan? Apakah memiliki gangguan menggerakkan tangan atau jari? Nah, kemudian apakah dibandingkan dengan teman seusianya, nama yang tercantum ini mengalami kesulitan dalam belajar? Nah, ini diisi kembali teman-teman ya. Jadi benar-benar diisi sesuai dengan kondisi data di keluarga kakak kita. Kemudian, apakah ada kesulitan mengendalikan perilaku? Nah, seperti itu ya. Jadi itu beberapa contoh pertanyaan yang ada. Jadi silakan semua pertanyaan yang tersedia itu diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari nama yang tercantum.
Makin banyak anggota keluarga yang ada di dalam KK, maka semua nama yang tercantum dalam KK wajib diisi datanya. Kalau nanti data udah selesai diisi, maka statusnya itu akan berubah. Contohnya begini, jika data udah lengkap, nanti tertulis tinggal bersama keluarga ya. Kalau kita isi sebelumnya tinggal bersama keluarga. Tapi kalau datanya itu belum diisi, maka di situ akan tertulis konfirmasi keberadaan. Oke, kita lanjut ya. Seperti contoh berikutnya ini, kita masuk ke data istri ya. Nih, kita klik konfirmasi keberadaan. Sama seperti sebelumnya, di mana alamat domisili, lalu jenis kelamin, tanggal lahir, status perkawinan ya. Apa status hubungannya dengan kepala keluarga. Nah, karena ini contohnya adalah data istri, maka dipilih istri. Lalu sekolah ya, status sekolah, ijazah tertinggi. Jadi sama ini, semua pertanyaannya sama untuk seluruh anggota keluarga. Kemudian silakan dibaca setiap bagiannya ya dan isi sesuai dengan kondisi masing-masing nama yang tercantum di dalam pertanyaan. Nih seperti apakah nama yang tercantum ini memiliki gangguan mengingat ya? Kemudian apakah nama tercantum memiliki keluhan kesehatan kronis atau menahun? Nah ini diisi ya, apakah dia ada gejala rematik, stroke, asam urat, dan sebagainya. Jadi diisi dengan kondisi kesehatan yang sedang dialami. Nah kalau misalnya data yang udah diisi ini ternyata ada yang salah dan ingin diperbaiki, silakan klik ubah pada bagian nama yang ingin diperbaiki datanya. Jika semuanya udah diisi dengan benar, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, pada bagian ini akan muncul rangkuman seluruh data yang sebelumnya sudah kita isi. Mulai dari identitas keluarga, keterangan rumah, kepemilikan aset, keterangan sosial ekonomi anggota keluarga. Kalau ada, masih ada data yang ingin diubah lagi. Jadi misalnya pada bagian identitas keluarga, ini mau diubah. Klik aja logo pensil di sebelah kanan. Oke, udah paham ya teman-teman? Nah, sampai di sini saya anggap teman-teman udah mengisi seluruh data dengan lengkap dan benar. Dan perlu diperhatikan, setelah data ini dikirim, data tersebut tidak dapat diubah kembali. Jadi pastikan benar-benar. Kalau semuanya udah sesuai, selanjutnya klik kirim data. Kemudian klik kirim lagi untuk konfirmasi. Oke? Nah, nantinya akan muncul formulir pengajuan sanggahan sebagai bukti bahwa proses pengajuan sudah berhasil dilakukan. Nah, di bagian formulir sanggahan ini, teman-teman bisa mengisi alasan sanggahan sesuai dengan kondisi saat ini yang sebenarnya. Sebagai contoh, di sini saya mengisi alasan sanggahannya seperti ini. Nah, untuk bagian sanggahan ini alasannya, teman-teman bebas mau menggunakan kalimat ataupun alasan apa sesuai dengan kondisi keluarganya masing-masing. Ya, nah kemudian di sini nanti ada terdapat pilihan lagi, tambahkan sanggahan lain. Kalau teman-teman merasa memiliki komponen keluarga yang berhak menerima bantuan, silakan dicentang pada bagian ini. Setelah itu, klik kirim. Selanjutnya nanti akan muncul bagian pernyataan kebenaran data. Nah, di bagian ini silakan dicentang. Jadi ini merupakan pernyataan bahwa data yang teman-teman isi itu adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bersedia menerima sanksi apabila nantinya terbukti melakukan pemalsuan data. Kalau udah, klik mulai verifikasi wajah. Kemudian lanjutkan proses verifikasi wajah. Pastikan posisi wajah terlihat jelas, pencahayaan cukup terang, dan ikuti semua instruksi yang muncul pada layar handphone. Oke, pengajuan sanggahan udah berhasil dikirim. Selanjutnya silakan menunggu karena sistem masih akan melakukan proses verifikasi terhadap data yang udah teman-teman ajukan. Nantinya teman-teman tinggal memantau portal Perlinsos ini untuk melihat perkembangan ataupun status pengajuan sanggah tersebut. Ya memang sih ya, proses pengisiannya cukup panjang dan membutuhkan waktu. Tapi ya namanya juga usaha ya teman-teman. Semoga aja teman-teman yang sedang berjuang melakukan sanggah data bisa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai harapan. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan,
Silakan tuliskan aja di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.